من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita di penghujung bulan Syawal ini. Mudah-mudahan tidak telat kalau untuk mengutamakan atau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di awal ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita di bulan Ramadan yang lalu dan Allah memaafkan semua kesalahan kita. Spirit Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, mari kita terus bawa, karena yang kita butuhkan dari Allah adalah maafnya. Yang kita butuhkan dari Allah adalah rahmatnya. Ketika kita minta inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kita minta ridha, minta dijauhkan dari murka, dan kita minta supaya Allah senantiasa memaafkan. Inilah spirit yang harus kita bangun. Mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan doa ini kita baca, tapi di setiap malam doa ini insyaallah mudah-mudahan bisa senantiasa kita bacakan. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak semua kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita surat Al-Mutaffifin ayat 14 bukan ya? Pak Haji catatannya banyak nih. 14 ya? Hah? 17? Oh 14 sudah ya? Berarti sekarang 18. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Kalla bima'na haqqan. Kalla itu artinya adalah haqqan, sebenar-benarnya. Sebuah kata yang digunakan untuk menafikan asumsi. Kalla, sebenarnya tidak begitu. Asumsinya adalah salah, anggapan itu keliru. Kalla, apa yang sedang dinafikan tentang asumsinya adalah asumsi bahwa kalau catatan amal orang-orang yang berbuat dosa fujar letaknya atau Allah letakkan di tempat yang disebut sebagai sijjin, maka sebuah pertanyaan, kalau begitu emang ada tempat yang lain yang layak untuk diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik? Apakah orang-orang yang berbuat baik itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Tentu tidak. Karena tabiatnya manusia adalah berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Berarti semua kita punya potensi untuk menjadi orang-orang fujar, fajir, pelaku dosa.
Sementara orang-orang yang kemudian berbuat baik, tempatnya di mana? Catatan kebaikannya di mana? Ya, apakah tetap dicatat atau ditempatkan di tempat yang khusus, atau juga akan dimuliakan dengan amalnya, sebagaimana Allah menghinakan orang-orang yang berbuat dosa akibat kemaksiatannya? Maka kalla, ya memang sebenarnya harus begitu, demi menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berbuat dosa catatan kitabnya di tempat yang paling rendah, maka lawan kata yang paradoksal gitu ya, maka harus ada tempat yang paling tinggi untuk memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Maka ditegaskan, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Illi itu dari kata ali, ali itu ulu, tinggi, tempat yang paling tinggi. Nah, tapi kita akan kaji tafsirnya, tentu bukan hanya terjemahannya saja. Sebab kata Imam Qurtubi, mereka sempat menduga kama dhannu bal kitabuhum fi sijjin. Ya, orang-orang baik juga kitabnya harusnya ada di sijjin, cuman di dalam kitabnya itu ada sedikit catatan kebaikannya, tapi kitabnya tetap harus di sana dong. Masa dibedain? Ya. Bukankah juga orang-orang yang pendosa ada kebaikannya? Kan gitu kata mereka. Sehingga ada istilah sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging, sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Sehingga kalau kita mau mencari seburuk apapun orang, pasti tetap ada kebaikannya. Kita mau menyimpulkan sebaik apapun orang, pasti ada kekurangannya. Nah, orang-orang yang kitabal fujjar, catatan orang yang berbuat dosa, kan mereka juga pasti punya kebaikan. Sekafir apapun mereka, kata mereka, ya, kira-kira mereka pernah ada yang bikin masjid nggak? Orang kafir kira-kira? Oh, bisa jadi. Ada yang donasi ikutan santunan yatim nggak? Oh, bisa jadi. Ya. Ada yang ikutan kemarin bagi buka puasa nggak? Bisa jadi. Ya. Saya tinggal itu ada ketentuan dari lingkungan bahwa kemarin dijatah, ya, bagi buka puasa ke masjid setiap malam itu, setiap maghrib, 5 rumah tangga, 5 keluarga, ya, mau muslim mau non muslim tetap kebagian ngasih, gitu. Artinya apa? Ya nggak adil dong. Masa cuman gara-gara dia bikin dosa langsung di tempat paling rendah, padahal pasti ada kebaikannya. Terus orang-orang yang senantiasa berbuat baik di tempat ini yang paling tinggi, padahal juga ada kemungkinan bikin dosanya. Nah, harusnya disijin juga kata mereka. Maka lagi-lagi Imam Qurtubi menegaskan, kalla, nggak bisa begitu. Oh, berarti ada yang membedakan dong? Ada. Yang pertama adalah fujar dan sijin. Fujar dan abror ini adalah tentang kebiasaannya. Ya. Orang-orang yang biasanya mabok, minum khamr, ya, setiap malam dia mabok minum khamr, tapi nyantunin yatim setahun sekali. Ya. Beda dengan kita balik, orang-orang yang kebiasaannya adalah nyantunin yatim setiap hari, katakanlah terjerumus minum khamr sekali. Apakah adil kalau kitabnya sama-sama disijin? Tentu tidak. Ya. Karena yang mendominasi adalah amal baiknya,
yang harus membedakan tempatnya tidak lagi di sijjin. Sebagaimana orang yang berbuat dosa, dominasi amalnya adalah amal perbuatan dosa, walaupun punya potensi kebaikan di situ. Ya. Kayak kita ingat kisahnya, kalau pitung bagaimana Pak? Pitung Pak, dia ngambil apa, ngerampok gitu ya, habis ngerampok terus dibagiin, sedekahin gitu ya. Kira-kira kalau kita hilangkan nama pitungnya, ada orang ngerampok, habis itu dia sedekahin, kira-kira masuknya abror atau sijin Pak? Abror atau fujar Pak? Ya. Gimana menjawabnya ini? Atau dia nabung di instansi keuangan non syariah, atau kemudian bertransaksi dengan riba, ya, dapat harta ribanya katakanlah 100 juta, ya, kemudian dia sedekah, anak yatim dikumpulkan 1000, masing-masing dikasih 50.000, 50.000 dikali 1000 berapa? 50 juta. Bobotnya mana Pak? Ini ada 1000 anak yatim disantuni, nilai 50 juta. Kemudian dia habis entah korupsi, entah makan riba, entah apa, 100 juta. Kira-kira abror atau fujar? Abror atau fujar? Halo? Tertunduk ini sedang berpikir mungkin ya. Kita kembali kepada penjelasan awal. Mana yang menjadi kebiasaan dia dan mendominasi. Kalau memang selama ini transaksinya dengan ribawi, tentu dosa ribanya lebih besar dibandingkan pahala sedekahnya. Ya. Apakah serta-merta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha? Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk akan dihapuskan oleh perbuatan baik. Enak sekali. Saya ngerampoknya 100, habis itu sedekah 50, masih balik juga 50-nya. Toh dosa saya sudah dihapuskan, saya sudah berbuat baik. Apa begitu? Oh, nggak bisa. Ya. Sehingga perbuatan yang berulang maka disebut sebagai fujar, bukan hanya fajir. Kalau orang fajir berbuat dosa sesekali, atas ketidaktahuannya, atas kemudian kekhilafannya, atas keterpaksaannya, atas ketidaksadarannya, fajir dia. Tapi kalau sudah fujar, berarti sudah melekat menjadi sifat. Nah, sementara abrar juga sama. Orang-orang yang punya kebiasaan berbuat baik, orang-orang yang dalam kehidupannya terdominasi amal-amal kebaikan, ya berbuat salah pasti ada. Bukan berarti orang suci. Makanya tidak disebut sebagai misalnya kalla inna kitaban nabiyyin, kitabnya para nabi la fi illiyin, ya kita nggak punya harapan Pak. Catatan amal kita bertempat di tempat yang illiyin, nggak ada harapan. Kalau disampaikan kalla inna kitaban anbiya wal mursalin misalnya, enggak. Tapi abror, berarti kita punya peluang yang sama, punya. Kalla inna kitab ashabin nabi, catatan kitab sahabat-sahabat Nabi misalnya, wah kita nggak ada peluang, kita bukan sahabat. Nah, sahabat Nabi orang yang hidup sezaman sama Nabi, beriman dan wafat dalam kondisi iman. Kita tidak termasuk golongan itu. Ya. Sehingga ini membuat kita untuk punya dorongan terus menjadi orang-orang yang abror. Yang kalau diambil dari kata dasarnya adalah barra, ya birru. Sering kita mengaitkan birru itu dengan kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik selalu kepada orang tua. Tapi bagi seorang anak, kira-kira pernah nggak Pak nyakitin orang tua? Pernah nggak sesoleh apapun anak menyinggung orang tua? Kira-kira pernah nggak?
bikin orang tua kecewa. Bapak merasa ini anak saya anak yang paling soleh, namanya aja udah soleh dia. Saya kasih nama soleh supaya saya doakan jadi anak yang soleh. Benar, dia anak soleh ini. Wah, hafalan sekian, tahajudnya rajin. Tapi pernah gak kira-kira bikin kita sakit hati misalnya, kecewa, tersinggung? Pasti pernah manusia. Tetapi tetap saja sebutannya adalah birrul walidain. Ya. Karena sekali lagi, orang-orang yang disebut sebagai abrar adalah orang-orang yang bukan tidak punya salah. Ya. Orang-orang yang punya amal-amal dan kebiasaan beramal dengan kebaikan, orientasinya kebaikan, visinya adalah kebaikan, dan kebiasaannya adalah kebaikan. Dominasi amalnya adalah kebaikan. Ya. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan bahkan abrar ini lebih khusus spesifik lagi, kitabul mu'minin. Kalla inna kitabal abrar adalah kitabal mu'minin. Kitab catatannya orang-orang beriman semuanya, bukan orang Islam. Ya, tapi orang beriman. Apa kaitannya Islam dengan iman? Tentu berbeda level. Ya. Kalau Islam, amaliyahnya adalah amaliyah zahir. Amaliyah yang tampak, ada wujud gerakan, orang bisa menilai. Tapi kalau amaliyah iman adalah amaliyah batin, hanya Allah yang tahu. Mana yang nifaq, dalam hatinya ada kemunafikan, hanya Allah yang tahu. Mana yang hatinya ada keikhlasan, hanya Allah yang tahu. Mana hatinya yang ada pamrih, yang ada kemudian kedengkian, ya, tidak ridha, itu hanya iman yang bisa bicara. Sehingga Islam dengan amaliyah zahirnya ditopang dengan iman amaliyah batinnya, naiklah levelnya menjadi ihsan. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau memang tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Senantiasa merasa diawasi dan selalu bersama dengan Allah. Ihsan maknanya ma'iyyatullah, kebersamaan dengan Allah, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Tapi naik level kepada itu adalah proses melandasi amal-amal Islam kita dengan amal-amal iman yang landasannya adalah batin. Iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, semuanya bicara tentang hati. Lisan kita bisa bilang saya ridha, saya sakit, tapi hati kita ngeluh, bisa saja. Oh, berarti tidak ridha dikasih ujian penyakit sama Allah. Ya. Lisan kita bisa mengatakan bahwa usolli fardhas subhi tapi lillahi ta'ala, lisan ngomong begitu, tapi iman tidak bisa dibohongi. Jangan-jangan sholat subuhnya karena ada tujuan-tujuan lain. Maka melandasi itulah yang akan mendorong dan menaikkan level menjadi ihsan. Dan inilah yang kemudian kata Imam Qurtubi, wa kitabal mu'minin, catatan kitab orang-orang beriman, fi illiyin, ditempatkan di satu tempat yang namanya adalah illiyin. Ya. Kala berikutnya adalah bahkan untuk menafikan asumsi mereka yang la yu'minuna bil adzabil ladzi yaslaunahu. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan adanya azab yang akan mereka dapatkan di akhirat. Karena ayat sebelumnya adalah ya berbicara tentang innahum lasalul jahim. Mereka pasti akan sampai kepada neraka jahim. Ya. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baru Allah bilang kalla. Mereka berbuat dosa enggak takut, santai saja. Hidup semakin enak, ya, keluarga sehat semua, anaknya prestasi semua, anaknya kemudian sukses semua, kemudian apalagi, ya, karirnya lancar, gitu ya. Ya, ngapain saya takut? Yang penting hidup ini cuma sekali, nikmatilah, jangan kemudian stres. Ya, akhirnya
melakukan segala cara, yang penting bagaimana dia senang, bahagia, mendapatkan kebahagiaan dunia. Zalim kepada orang, menipu orang, manipulasi kepada orang, segala macam. Kenapa? Karena mereka la yu'minuna bil azab alladhi yaslawnahu. Mereka tidak percaya dengan azab. Begitu juga asumsi mereka tentang, udah ente nggak usah banyak berbuat baik, ya, ibadah-ibadah mulu. Tuh lihat yang tetangga kita ibadahnya rajin, hidupnya gitu-gitu aja. Rajin sholat ke masjid, tapi keluarganya sakit semua. Ya. Mendingan saya nggak pernah ke masjid, keluarga saya sehat semua katanya. Tuh, gara-gara ke masjid kemarin, COVID semua ketularan. Saya main bola sehat semua gara-gara ketularan COVID katanya. Berarti masjid sarangnya COVID misalnya. Gitu. Jadi bagaimana mengasumsikan, udahlah hidup ini kita pakai logika saja, nggak usah pakai ilmu-ilmu metafisik gitu ya, nggak usah pakai ilmu-ilmu akhirat gitu. Yang disebut sebagai apa waktu itu? Ada mengatakan fiksi gitu ya. Nggak usah kita bayangkan. Udah rumusnya, kalau mau sukses kerja keras. Waktu, time is money. Waktu adalah uang. Ya, ngapain ente 1 jam sholat zuhur di masjid gitu ya? Waktu adalah uang. Ini enak buat makan siang, kita rapat deal lah. Gimana kira-kira nih proyek kita? Nggak usah pikirin Tuhan. Maka Allah mengatakan, ya, kebaikanmu di dunia, ibadahmu di dunia, keimananmu di dunia akan ada tempat khusus yang disebut dengan Illiyin, nanti sebagai tempat kitabnya itu. Ya, ini untuk membantah asumsi mereka yang tidak beriman. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, apa makna Illiyin? Ay fil jannah. Beda sekali Pak. Jauh sekali berarti perbedaan antara Sijjin dengan Illiyin. Ketika Sijjin ditafsirkan sebagai tempat yang paling rendah di bumi yang paling bawah. Disitulah Allah kumpulkan roh orang kafir, dan disitulah Allah kemudian berikan tempat tinggal untuk iblis dan anak cucu keturunannya. Maka kitab al-abrar la fi Illiyin, tempatnya justru di surga. Kitab itu ditaruh antara surga dengan bumi, bukan hanya bumi, tapi bumi lapisan paling bawah. Kira-kira jauh sekali, tidak ada bandingannya. Ya. Sehingga betullah kata Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang orientasinya akhirat. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kenapa? Karena dia tahu dunia sebentar. Dunia sementara. Mau menjual akhirat demi mendapatkan dunia, mohon maaf ya, bodoh sekali. Maka karena kata-kata Nabi, dialah yang cerdas, yang justru menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Dia korbankan dunianya demi mendapatkan akhirat. Bukan berarti dunia ditinggalkan 100%. Karena Allah mengatakan jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Silahkan dapatkan. Tapi jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, karir kalian, semuanya melalaikan kalian dari ingat kepada Allah dan tujuan daripada Allah menciptakan dan menghadirkan kehidupan untuk kita. Ya, hidup adalah untuk meninggal. Ya. Dan meninggal dunia adalah untuk menjemput kehidupan yang sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu aidan, dari Ibnu Abbas juga, qala, beliau berkata, a'maluhum fi kitabillahi fis sama. Pendapat yang kedua, kata Ibnu Abbas, adalah catatan amal mereka Allah letakkan di kitab yang letaknya adalah tempatnya fis sama, di langit. Yang kemudian ditegaskan oleh Abdahhak dan Mujahid serta Qatadah, langit yang dimaksud adalah fis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Fiha arwahul mu'minin, di langit ke-7 itulah Allah mengumpulkan ruhnya orang-orang beriman. Jadi subhanallah, kalau kita menangkap pesan dari tafsir ini luar biasa. Amal orang yang berbuat dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala satukan tempatnya
dengan ruhnya para pendosa. Amal orang-orang beriman, catatan kitabnya Allah satukan dengan tempat di mana Allah letakkan ruhnya orang beriman. Apa artinya, Pak? Ruh kita itulah yang melandasi seperti apa amal kita. Seperti apa kondisi ruh kita, seperti itu pula akan lahir amal kita. Yang dalam Al-Quran, ruh itu beberapa simbolisasinya adalah nafs, jiwa. Ya. Ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang akan bahagia, sukses, mendapatkan kemenangan, keberuntungan adalah mereka yang terus berupaya untuk mensucikan jiwanya, mensucikan rohnya, membersihkan jiwanya. Kenapa? Kalau rohnya sudah bersih, maka yang keluar dari ucapannya adalah yang baik. Yang dipandang oleh matanya hanya yang baik. Yang mau didengar oleh telinganya hanya yang baik. Tangan ini hanya kemudian rela untuk mendapatkan yang baik. Kaki ini hanya rela untuk dilangkahkan ke tempat yang baik. Sebab apa? Landasannya adalah roh yang terkondisikan dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya mesinnya bagus, Pak, mobil semuanya bagus, kira-kira ada nggak suara-suara yang bising kemudian bisa keluar? Tapi sebaliknya, kalau mesin mobilnya ternyata rusak, mesin mobilnya bermasalah, mesin tidak kelihatan, tapi kemudian yang akan terlihat adalah bagaimana gerakan mobilnya, bagaimana suara mobilnya, apa yang keluar dari knalpotnya, itu bisa menandakan, oh, mesinnya tidak bagus. Maka yang keluar dari kita adalah tergantung seperti apa ruh dan jiwa kita. Karena ketika sudah meninggal dunia pun Allah tempatkan ruh orang beriman dan catatan amal orang beriman di tempat yang sama, sebagaimana Allah tempatkan ruhnya orang kafir dan catatan para pendosa pun di tempat yang sama. Seolah mengatakan ruh dan amal itu tempatnya adalah sama. Ini yang berikutnya. Kemudian silakan, Pak. Penyimpanan catatan kita kaitannya dengan di atas dan di bawah. Kalau itu posisi nanti setelah di akhirat atau posisi sekarang. Karena kalau dilihat ayat berikutnya itu kan sesungguhnya orang yang itu tempatnya di surga. Sementara catatan amalnya itu diletakkan di surga. Artinya kondisi itu adalah kondisi orang yang sudah diberi ibadah. Artinya sudah setelah hari kiamat. Bagaimana kondisi sekarang? Catatan itu ada di mana? Baik. Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, sesungguhnya catatan itu bertempatnya sekarang adalah sebelum kita akhirat justru. Karena ketika akhirat terjadi, catatan itu diberikan. Di padang mahsyar Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang-orang yang nanti ketika di padang mahsyar, ya, orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan, ada yang menerima kitabnya dari sebelah kiri, ada yang menerima kitabnya dari belakang punggungnya. Setelah menerima, apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu semuanya. Ada yang mau protes nggak, kata Allah? Coba baca semuanya. Maka dalam Al-Kahfi kata Allah, ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka sampai kaget, ini kitab apa? Kok semua yang pernah saya lakukan di dunia detil sekali ada catatannya. Baik perbuatan itu perbuatan besar, kabiratan, dosa-dosa besar, atau saghiratan, perbuatan-perbuatan dosa kecil, kok semua ada catatannya. Kitab itu sudah diberikan sebagai syahidnya Allah, bukti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan si fulan di mana nantinya. Nah, untuk sekarang catatan itulah yang Allah letakkan. Makanya dengan berbagai tafsirnya, Sijin pernah kita menjelaskan tafsirnya adalah dasar api neraka juga. Jahannam yang paling dasarnya, sebuah lubang di dalam Jahannam, Sijin juga maknanya. Atau lapisan bumi ketujuh, Sijin juga namanya. Ya, tergantung bagaimana penafsiran para sahabat dan para tabi'in serta para ulama. Nah, sehingga kitab itu ketika seorang sudah masuk surga, kitab udah nggak berlaku. Orang masuk neraka, kitab sudah nggak berlaku. Tidak lagi ada penempatan untuk kitab, karena surga tempatnya hanya bagi pembalasan Allah terhadap orang beriman, neraka juga tempat bagi pembalasan Allah terhadap orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sehingga saat ini di mana kitabnya? Ya di situ. Atas perbuatan kita, karena dikaitkannya dengan perbuatan. Surat Al-Mutaffifin diawali dengan perbuatan, wailun lil mutaffifin. Nah, mereka yang curang manipulatif terhadap angka, bilangan, hitungan dan seterusnya itu, dengan timbangan dan seterusnya, itu perbuatan. Apa sebabnya? Karena mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Padahal catatan itu kata Allah dari sekarang pun sudah kami siapkan, sudah kami letakkan masing-masing tempatnya. Orang yang berbuat baik terus ada tempatnya. Orang yang dominasinya perbuatan buruk pun ada tempatnya untuk catatan mereka. Sehingga bukan nanti, kalau nanti sudah diserahkan di padang mahsyar, diserahkan, suruh baca semua kitab masing-masing, kemudian ditantang sama Allah, mana yang mau protes, kan begitu Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Dari Ibnul Ajlah, dari Dhahhak ada pendapat berikutnya adalah hiya sidratul muntaha. Yang dimaksud dengan tempat illiyin adalah sidratul muntaha. Biasanya kita mendengar sidratul muntaha dalam kisah apa ini? Isra Mi'raj. Sidratul muntaha ini adalah yuntaha ilaiha kullu syai'in min amrillahi la ya'duha. Tempat di mana tidak ada satupun lagi yang bisa melewatinya, hatta malaikat Jibril pun nggak bisa tembus. Ya. Malaikat Jibril sampai langit itu ketujuh tidak lagi mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lewat langit ketujuh Nabi diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimi'rajkan seorang diri. Jibril tidak sanggup lagi untuk melewati itu. Itu yang disebut dengan alam lahud. Ada alam lahud, ada alam malakut. Kalau alam malakut buat para malaikat masih bisa menjangkau. Tapi kalau sudah alam lahud, hanya ilah, hanya Allah saja bisa menjangkau. Apa artinya? Catatan amal orang-orang baik langsung ada sama aku yang mencatatnya, yang menjaganya, yang akan menjadi saksi bahwa inilah hamba-hambaku, orang beriman pilihanku yang akan ditempatkan dalam surga. Gak ada yang bisa menjaman, gak ada yang bisa merubah dalam penjagaan Allah. Ya. Maka ditempatkan di tempat tersebut, illiyin, tempat yang paling tinggi. Berikutnya, fayaquluna rabbi 'abduka fulan wa huwa a'lamu bihi minhum fayatihi kitabun min Allah 'azza wa jalla makhtumun bi amanihi min al-'adzab. Fadzalika qawluhu ta'ala kalla inna kitabal abrar. وعن كعب الأحبار قال إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء وفتحت لها أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش فيخرج لهم من تحت العرش رق فيرقم ويختم به النجاح من الحساب يوم القيامة ويشهد لهم المقربون. Ini pendapat dari Ka'ab al-Ahbar. Dari Ka'ab al-Ahbar riwayat ini disampaikan bahwa setiap ruh orang beriman, sekali lagi catatan itu masanya sampai sebelum diserahkan. Allah letakkannya di mana? Ya. Sehingga ketika ada orang beriman meninggal dunia,
Maka ruh ini kemudian digenggam, su'ida biha ila sama, dinaikkan ke langit. Kalau ruh orang kafir baru sampai langit pertama sudah ditolak. Tapi ruh orang beriman lewat langit pertama disambut oleh para malaikat bil busyra, dengan kabar gembira. Selamat datang tempatmu surga. Catatannya disimpan kok di langit ketujuh, ada di sana. Kitabmu ada di sana. Ayo lewat lagi ruh. Lewat langit kedua, penjaga pintu langit kedua, malaikatnya kemudian mengucapkan selamat datang, berita gembira buat kamu. Kamu akan masuk surga, catatanmu ada di langit ketujuh. Jadi kalau catatannya tidak ada di langit ketujuh berarti tidak, kecuali dengan rahmat Allah sajalah. Kalau Allah masih merahmati bisa masuk surga. Kemudian thumma yakhrujuna ma hatta yantahu ila al-'arsy. Keluarlah semua para malaikat mengantarkan sang ruh orang beriman tadi sampai di bawahnya ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fayakhruju lahum min tahtil 'arsy. Ya. Kemudian keluarlah catatan itu min tahtil 'arsy, dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Raqqun fayurqam wa yukhtam. Maka catatan itu langsung dikasih nomor, raqam, wa yukhtam, dikasih stempel. Jadi kitabnya itu sudah tutup buku bahasa kita, Pak. Ini orang sudah meninggal, ruhnya sudah ditaruh di langit ketujuh, catatannya pun langsung di stempel, kemudian dikasih nomor, selesai sudah. Kitabnya sudah selesai, sudah tutup buku. Kapan diberikannya? Nanti ketika di padang mahsyar. Makanya disebut sebagai kitabun marqum, kitab-kitab yang ada raqamnya, ada nomornya. Ya, ada tandanya, ada stempelnya. Ya, stempelnya ya min ashabil jannah, ini penduduk surga. Kalau ada di langit ketujuh kitabnya. Wa yukhtam fihi an-najah minal hisab yaumal qiyamah. Dikasih stempel bahwa kitab ini adalah kitab orang yang akan mendapatkan keselamatan dari hisab pada hari kiamat. Wa yashhaduhul muqarrabun. Ya. Baik. Satu lagi ya tafsirnya dari Qatadah. Makna illin adalah fauqas sama'is sabi'ah, setelah mentok langit ketujuh, di atasnya lagi, tepatnya adalah inda qaimatil arsyil yumna, tepatnya adalah di sisi apa? Qaimah itu tiang. Ya, kalau kita anggap nauzubillah kita sedang tidak mendeskripsikan, misalnya kita ada kursi tempat kita duduk, maka qaimah itu kaki kursinya. Nah, penopang arsy-Nya Allah yang sebelah kanan, yang paling sebelah kanan, disitulah tempat yang disebut sebagai illiyin. Ya. Dan dari Al-Barra bin Azib, illiyin adalah fis sama'is sabi'ah tahtal arsy, langit ketujuh di bawah arsy. Baik, kita insyaallah lanjutkan ya di pertemuan berikutnya, karena panjang ini tentang illiyin dengan beberapa tafsir yang ada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pekan depan dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.